Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvita Safitrinia dari mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, program studi Bahasa Indonesia Universitas Galuh Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ciamis, Provinsi Jawa Barat, saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 8B. Peserta didik kelas 8B berasal dari latar belakang yang berbeda, memiliki preferensi yang berbeda, minat yang berbeda, dan belajar dengan kecepatan yang berbeda sehingga kesiapan belajar peserta didik pun berbeda. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding itu sendiri adalah suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Scaffolding adalah metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang murid. Peserta didik yang mengalami kesulitan menguasai materi dalam sebuah mata pelajaran akan mendapatkan bimbingan lebih. Metode scaffolding ini merupakan konsep dari Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkaian tugas yang selalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu, seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Pada peserta didik kelas 8B secara umum memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, namun terdapat beberapa peserta didik yang belum bisa mengikuti materi seperti teman yang lain. Cara dalam mendampingi peserta didik pada proses pembelajaran yaitu guru memberikan pendampingan atau menuntun penugasan materi secara bertahap, sehingga peserta didik didampingi dengan berangsur-angsur dan diberikan kepercayaan untuk dapat mengedepankan proses belajar secara mandiri. Peran guru dalam pembelajaran pada kurikulum merdeka yaitu sebagai scaffolder, penyampai informasi, fasilitator, serta dapat membebaskan peserta didik untuk bernalar kritis, kreatif, dan lebih mandiri. Scaffolding ini diberikan saat peserta didik berdiskusi, guru melakukan perjalanan ke setiap peserta didik untuk mengonfirmasi dari apa yang mereka kerjakan pada lembar kerja peserta didik. Penerapan scaffolding ini dilakukan di kelas 8B pada materi mengidentifikasi informasi dalam teks puisi dan menelaah unsur pembangun teks puisi dengan menggunakan model problem-based learning. Saya memberikan bimbingan kepada peserta didik, kemudian mengurangi bantuan tersebut sampai peserta didik secara mandiri dapat menyelesaikannya. Aktivitas dalam penerapan metode scaffolding ini yang saya lakukan yang pertama yaitu melakukan pengelompokan peserta didik. Semua peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian saya memberikan tugas kepada peserta didik dengan merancang dan menyajikan sesuai dengan jenjang taraf perkembangan peserta didik. Kemudian saya akan membimbing aktivitas belajar peserta didik dengan melakukan metode scaffolding. Yang terakhir, saya melakukan evaluasi dengan peserta didik terhadap pembelajaran yang dicapai dengan menggunakan scaffolding ini.
Menggunakan scaffolding membuat peserta didik merasa terlibat di dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan yang suportif dan menyenangkan, serta memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, dengan menggunakan metode scaffolding ini dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Dengan menggunakan media audiovisual yang disajikan oleh guru, membantu guru lebih baik dalam melakukan penjelasan, serta akan membuat peserta didik merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, guru dapat mendorong peserta didik untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri. Demikian penerapan scaffolding yang telah saya lakukan di kelas 8B SMP Negeri 1 Ciamis. Semoga dengan pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.